Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini infeksi jamur pada kulit. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Sylvia Tan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Saint Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi, Dr. Sylvia, apa kabar? Pagi. Selamat datang di Baik. Bincang Sehati, Dok. Terima kasih. Oke, dokter, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin sering dialami oleh orang Indonesia gitu ya. Mulai dari yang panu lah, kadas lah, kurap segala macam. Tapi sebelum kita membahas tentang infeksi jamur itu sendiri, boleh dijelaskan nggak, Dok? Kulit itu apa, dan di dalam lapisan kulit yang kayaknya tipis banget ini ada apa aja dan fungsinya apa aja itu, Dok? Oke. Jadi kulit itu merupakan lapisan terluar dari tubuh kita. Hampir seluruh tubuh kita Ya, itu dilapisi oleh kulit. Kemudian kulit itu sendiri terdiri dari 3 lapis. 3 lapis. Kalau yang memegang peranan yang cukup penting untuk melindungi kulit kita dari infeksi, dalam hal ini jamur, itu adalah lapisan yang paling atas. Namanya epidermis. Epidermis. Jadi epidermis itu dia tuh membentuk kayak barrier gitu, barrier kulit, pembatas ya. pertahanan lah gitu, supaya si jamur itu tidak bisa masuk ke dalam. Dia jadi sel-selnya itu membentuk susunan sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan tidak bisa ditembus lah oleh hal dari luar, itu tidak bisa masuk ke dalam gitu. Dan selain itu di luar dari epidermis itu ada bakteri-bakteri baik yang kita bilang tuh namanya flora normal kulit. Jadi kalau ada jamur mau masuk itu dia ya berhadapan dulu nih dengan flora normal kita gitu. Jadi flora normal kita ini, bakteri baik ini akan berusaha untuk menekan si jamur ini supaya tidak bisa berkembang biak gitu. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu, barrier kulit ini rusak ya, kita katakan dia kan seperti pintu tuh. Jadi dia kalau rusak terbuka, jamurnya kan akhirnya bisa masuk. Betul. Nah, ketika si jamur ini masuk ke dalam kulit kita, itu tidak serta-merta dia bisa langsung menimbulkan penyakit gitu. Nggak nempel langsung penyakit, enggak ya? Tidak langsung seperti itu. Si jamur ini harus berhadapan dulu dengan yang namanya sistem imun kulit kita gitu. Garda terdepannya nih ya. Jadi sistem imun kulit itu seperti tentara. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk itu kan tentara ini fungsinya itu ada yang nangkep si jamur gitu. Ada yang juga menekan supaya si jamurnya tidak berkembang biak, dan ada yang tugasnya itu ya mematikan jamurnya gitu. Oke. Berarti kalau orang kena ada jamur nempel gitu nggak langsung sakit ya? Tidak karena langsung. dia ada flora normalnya tadi, terus kemudian imun lagi segala macam. Ada berbagai pertahanan. Berbagai pertahanan ya. Dan juga kalau pas lagi mandi juga kan terbersihkan juga ya kalau pakai sabun gitu ya, Dok ya. Tapi selain epidermis tadi kan ada 3, Dok. Apalagi ya, Dok ya? Yang epidermis, kemudian dermis dan hipodermis. Tapi yang memegang peranan itu biasanya untuk infeksi jamur ya epidermis. Epidermis ya, karena dia yang pertama kali itu terkena si jamurnya ini sendiri ya. Oke. Nah, kalau yang dimaksud dengan infeksi jamur di kulit ini sendiri seperti apa itu, Dok? Jadi infeksi jamur itu ya adanya elemen jamur yang masuk ke dalam kulit kita dan kemudian menimbulkan keluhan gitu. Jamurnya ini bisa kita tertular ya, didapat dari lingkungan sekitar kita, atau ada juga jamur yang sebetulnya dia ada di kulit kita, di luar pagar deh. Dia ada di kulit kita tetapi dalam jumlah tertentu sehingga tidak menimbulkan keluhan. Tetapi kalau terjadi suatu kondisi yang menyebabkan jamur itu tumbuh subur, berkembang biak, nah akhirnya itu menimbulkan keluhan. Kulit seperti apa sih, Dok? Maksudnya kulit dengan kondisi seperti apa yang akhirnya ini rentan? Kan kalau ada jamur yang masuk kan katanya tadi tidak langsung sakit kan, tidak langsung jadi infeksi lah gitu bahasanya. Tapi ketika ada jamur yang nempel, terus kemudian kondisi kulit apa yang tiba-tiba bisa langsung faktor risikonya itu lebih besar gitu? Oke, jadi kulit yang kena trauma. Trauma itu maksudnya ada luka atau iritasi, otomatis barrier kulitnya kan tadi rusak gitu, terbuka. Jamurnya bisa masuk. Kemudian kulit-kulit yang lembab. Jadi pada orang-orang yang suka berkeringat, aktivitasnya mungkin olahraga, suka berkeringat. Atau ada orang yang memang secara genetik itu kelenjar keringatnya tuh aktif
aktif gitu. Jadi dia memang banyak berkeringat tanpa dia aktivitas terlalu berat. Kemudian pada pekerja-pekerja yang menggunakan safety shoes, jadi intinya kalau lembab, kulit kita lembab, itu kondisi yang sangat optimal untuk jamur itu berkembang biak gitu. Makanya banyak yang kemudian ada infeksi jamur di kaki itu karena mungkin sering pakai safety shoes juga. Itu gimana ya? Itu ya dok. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari gejalanya sebelum akhirnya kayak kan kalau ngomongin infeksi jamur agak mungkin sebagian orang ngerasa jijik gitu ya, kecuali SPKK udah biasa gitu ya dok ya. Nah sebelum akhirnya menjadi buruk banget gitu, gejala awal yang dirasakan itu seperti apa sih dok? Karena kadang ada yang bilang gatel lah, ada sensasi panas lah, ada bercak merah lah, ada bahkan mungkin bersisik lah atau gimana sih dok? Tergantung dari jenis jamurnya ya. Oh, beda-beda. Beda-beda. Jadi namanya jamur, tetapi dia ada beberapa jenis. Ada yang keluhannya itu berupa bercak merah, ada yang bercak putih, ada yang bintik-bintik merah, bahkan ada juga jamur yang di kaki itu dia melenting seperti isi air gitu, bersisik juga bisa. Kemudian gatal itu ya kan keluhan subjektif ya. Ada yang memang gatal banget, tapi ada juga yang minimal, tidak terlalu gatal gitu. Yang sering terjadi biasanya kalau dari tindakan yang sering dokter lakukan, yang mana itu yang sering terjadi? Atau sama rata semuanya? Prevalensinya maksudnya? Prevalensinya kalau di Indonesia itu sekitar 14-20%. Nah, jadi jamur itu kan ada 3 ya. Jadi ada yang namanya dermatofit, kemudian ada yang namanya candida, dan ada yang namanya malassezia, itu nama jamurnya. Dari kan 14-20% itu yang paling tinggi itu candida biasanya. Candida itu yang seperti apa? Candida itu yang kayak ada bercak merah, terutama di lipatan-lipatan. Karena lipatan ini yang sering kena ada keringat atau gimana itu? Ya, jadi seperti biasanya tuh di ketiak, atau kalau pada perempuan itu bisa di bawah payudara ya. Kemudian di lipat paha, itu tempatnya si candida tuh. Si candida ini ya. Nah, kalau candida ini prevalensi tertinggi di Indonesia, apakah ini ada hubungannya dengan cuaca atau iklim di Indonesia nggak sih dok? Maksudnya yang tropis itu jadi negara yang rentan mengalami infeksi jamur. Sebenarnya candida itu sendiri, kan candida itu merupakan jamur yang memang normal ada di kulit kita sih. Gitu, bukan dari faktor eksternal ya? Bukan, candida dan malassezia itu normal ada di kulit kita. Kenapa candida itu sampai menimbulkan penyakit itu, dia lebih ke seperti kalau ada pasien-pasien dengan penyakit tertentu sih. Jadi seperti kencing manis gitu, HIV/AIDS, kemudian malnutrisi, kemudian pasien yang obesitas, atau pada perempuan hamil ya, gangguan hormonal, itu lebih ke candida gitu. Tetapi kalau yang berhubungan dengan iklim itu lebih yang ke malassezia. Jadi kalau kita kan memang tropis ya, jadi panas, kemudian kelembapannya tinggi. Nah itu kondisi yang sangat optimal untuk si malassezia itu untuk berkembang. Malassezia itu ya. Oke. Sebenarnya kalau candida justru karena faktor komorbid tadi, ada penyakit-penyakit tadi itu ya, gitu. Sudah ada di tubuhnya gitu. Kecuali untuk yang negara tropis, malassezia itu justru tidak yang utama gitu ya. Persentasenya lebih kecil. Karena prevalensinya lebih kecil seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang menular atau tidak, ini bisa menular atau tidak dok? Dari tiga jenis itu? Kalau yang dermatofit itu menular, itu yang didapat dari luar, gitu. Tapi kalau yang 2 tadi, malassezia dan candida, itu kan semua orang ada. Kalau diperiksa kulitnya semua ada. Gitu, tapi dalam jumlah yang memang kecil sehingga tidak menimbulkan keluhan. Oke, berarti yang menular itu hanya yang dermatofit tadi ya. Kalau malassezia sama candida ini tidak menular seperti itu. Nah, kalau akhirnya bersentuhan sama orang yang ini candida, ketemu orang yang tidak candida, pasti ada candida juga ya gitu, atau malassezia, tidak akan menular ya? Tidak. Kan semua orang kalau diperiksa kulitnya pasti ada. Gitu. Oke. Berarti yang akhirnya menimbulkan yang menular itu yang dermatofit, dan itu biasanya media tularnya lewat apa itu dok? Jadi dermatofit itu penularannya bisa kontak dengan orang ke orang gitu. Jadi misalnya
ada teman kita yang terkena infeksi jamur, kemudian kita misalnya pinjam handuk atau tukar-tukar pakaian, itu bisa tuh menular seperti itu. Kemudian selain itu penularannya juga bisa lewat binatang peliharaan gitu. Jadi misalkan peliharaan kita anjing atau kucing itu terinfeksi jamur, kemudian kita gendong-gendong, ada kontak kan, itu juga menular. Lalu kemudian yang terakhir itu lewat tanah. Jadi jamur itu ada jenis jamurnya tuh yang hidup di tanah. Jadi pada orang yang mungkin hobi berkebun, nah apalagi tidak masa pakai pandemi sarung ini. tangan. Iya, tidak pakai sarung tangan, kemudian ada kontak langsung dengan tanah, terus lupa cuci tangan lagi. Itu menular. Menular ya, oke. Tapi tingkat skenario terburuk dari infeksi jamur itu apa sih dok? Sampai ada bisa menyebabkan kematian atau tidak? Kalau infeksi jamur di kulit saja itu biasanya tidak gitu. Tetapi seperti misalnya Candida itu dia bisa masuk ke dalam peredaran darah kita. Jadi dia akan menyebar ke seluruh tubuh mengikuti peredaran darah. Dan itu akhirnya bisa menyebabkan gagal dari organ kita gitu, seperti gagal jantung, gagal ginjal. Nah itu komplikasi yang berbahaya. Tetapi kalau jamurnya hanya di kulit saja, biasanya tidak. Berarti kalau dia hanya di lapisan di kulitnya saja dia tidak akan mengganggu, tapi akan jadi masalah kalau akhirnya dia bisa Masuk menyebar ke seluruh tubuh ya. Dan itu hanya Candida saja atau yang dermatofit sama malassezia? Kalau Candida sih terutama. Candida terutama ya, dan itu bisa menyebabkan yang tadi komplikasi seperti itu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara mencegahnya, cara mengobatinya gitu ya, supaya teman-teman kita yang mungkin lagi dapat keluhan infeksi jamur ini bisa segera sembuh gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar infeksi jamur pada kulit, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, infeksi jamur pada kulit. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Sylvia Tan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Kita kembali lagi ke Dr. Sylvia. Dok, ada nggak maksudnya kayak jenis kelamin tertentu atau range usia tertentu yang mereka ini rawan terkena infeksi jamur gitu? Kalau jenis kelamin sih hampir sama ya. Kalau range usia itu biasanya kalau untuk yang malassezia sama ya, terutama malassezia sih, dia itu lebih mengenai usia remaja sampai dewasa muda. Gitu, mungkin lagi aktif-aktifnya, banyak berkeringat seperti itu. Kalau yang lain hampir sama. Kalau semuanya hampir sama ya, oke. Dok, biasanya kan penyakit yang sering ya, yang sering muncul di Indonesia, yang sering kita dengar ya. Nggak tahu kalau ada jenis-jenis penyakit yang kulit yang lain yang lebih tidak familiar di telinga kita, itu kayak panu, kadas, kurap gitu kan. Itu selain mengganggu kesehatan ya estetika juga kan gitu kan. Nah, panu, kadas, kurap itu sebenarnya apa sih dok? Boleh dijelaskan nggak? Ini kan sering muncul nih, apa itu gitu? Panu itu lebih ke malassezia tuh. Jadi jamurnya namanya malassezia. Dia itu menyebabkan timbulnya bercak putih, terutama itu di dada, di punggung, di lengan, di wajah seperti itu. Dan biasanya itu tidak gatal gitu. Pasien datang itu dengan terganggu lah, kok kulitnya belang-belang gitu, ada warna putih gitu. Jadi lebih ke estetika sih sebetulnya. Dan dia khawatir kok bertambah banyak gitu. Kalau yang kudis ya, kudis, kurap itu lebih ke yang dermatofit tuh. Dermatofit. Jadi dermatofit ini bisa mengenai dari kepala sampai ke kaki. Jadi biasanya itu memang kalau di kulit ya, dia itu bisa berupa bercak merah, kemudian kalau lama ya tidak diobatin akhirnya jadi kehitaman gitu, kemudian bersisik, terus
apalagi kalau gatal ya suka digaruk ya, jadi kayak lecet-lecet di mana-mana ya, itu sih yang Jadi pasien menyebar suka nggak itu bilang. kalau digaruk, Dok? Menyebar. Jadi kalau misalnya nih jamurnya dermatofitnya di tangan nih, kita garuk nih, terus kita lupa nih kita garuk kaki, dia pindah menyebar ke kaki gitu. Itu mungkin tuh yang kurap kudis itu dermatofit. Oke. Jadi memang harus hygiene juga ya kalau habis ini cuci tangan gitu ya. Oke, Dok, sebelum lanjut kita ada DM Instagram, Dok. Ini dari pemirsa Bincang Sehati, kita lihat di layar. Dari @Agung Satrio, dari Pak Agung, Dok, saya pakai produk minoxidil buat rambut, tapi kulit kepala malah gatal-gatal. Akhirnya saya berhenti memakainya, tapi masih aja gatal, Dok. Ini kenapa ya? Ada infeksi nggak? Oh, ternyata kulit rambut juga bisa terinfeksi ya, Dok ya? Bisa. Oh, bisa. gitu. Ini apa ini, Dok? Gimana ini? Kalau misalnya sehabis pakai produk yang memang kita sebelumnya belum pernah pakai ya, baru kali itu pakai, kemudian timbul keluhan, kemungkinan bisa saja alergi terhadap produk itu yang pertama. Lalu kemudian seharusnya sih setelah yang produknya di stop sih, gatalnya sih harusnya makin berkurang sih. Nah ini ini kan kurang lengkap ya. Apakah dia baru berhenti produk terus masih tetap gatal gitu kan? Ketika baru berhenti produk mungkin dalam beberapa hari ya masih ada efek gitu loh. Ini kan kurang ini sih ya, kurang lengkap sih gitu. Kalau infeksi jadi tuh kayak ketombe gitu loh, itu infeksi jamur juga tuh. Jadi ada sisik di kulit kepala, kemudian bisa jadi merah, bercak merah, atau dia bintik-bintik merah, itu infeksi juga bisa, infeksi jamur yang pertama. Atau yang kedua, ketika kena alergi itu kan gatal tuh, ketika digaruk itu kan pasti ada lecet. Nah kemudian di kulit yang lecet itu bakteri masuk, akhirnya jadi kayak jerawat atau bisul-bisul kecil, itu juga bisa sih. Oh, berarti akhirnya yang gatal-gatal sisa itu bukan dari produknya, tapi karena tadi ada digaruk, luka, infeksi jadi nyebar gitu ya, Dok ya? Bisa saja sih. Bisa ya? Bisa saja. Bisa aja. Berarti untuk mengetahui itu alergi atau enggaknya, dari gatal-gatalnya itu atau gimana? Sebetulnya kita harus lihat sih, jadi kita nggak bisa cuma dari gatal, kita harus lihat klinisnya. Dilihat langsung gitu ya? Dilihat langsung klinisnya itu seperti apa gitu. Oke. Jadi harus dicek, tetap harus ke SPKK ya, untuk mengetahui itu alergi atau tidak, terus gatalnya apa karena produknya, atau sebenarnya dari produknya udah selesai nih efeknya, tapi karena kemarin sempat gatal digaruk, akhirnya terjadi infeksi di kulit gitu ya? Infeksi itu juga bisa. Tapi yang paling pertama harus dilakukan ketika kita pakai suatu produk kemudian timbul keluhan gatal, langsung stop. Kemudian ya berobat. Oke. Berarti memang harus cek terlebih dahulu. Kalau ada produk yang mungkin baru pertama kali pakai, terus kemudian ada gatal-gatal dahsyat gitu ya, ya di stop dulu gitu ya. Kalaupun akhirnya gatal ya jangan digaruk yang keras-keras juga ya. Karena biasanya kan kalau digaruk yang keras juga ya enak sih kayaknya sensasinya ya, Dok ya, kan memang gatal, tapi akhirnya kan bisa terjadi infeksi juga, malah jadi luka dan akhirnya panjang gitu ya efeknya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agung Satrio ya. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Nah, kalau kita berbicara tentang kayak kan ada nih, Dok, beda orang beda kondisi kulitnya gitu. Ada yang kulitnya normal, kering, atau yang sensitif. Nah, apakah dengan orang yang kulit sensitif terutama ini bisa rentan mengalami infeksi jamur? Jadi kulit sensitif itu kan adalah kulit yang dia gampang merah gitu kan, gampang iritasi, gatal gitu. Nah, kalau terjadi iritasi di kulit kan ya kembali lagi barrier kulitnya nih. Ketika terjadi iritasi kan barrier kulitnya terganggu gitu. Jadi ya jamur ya lebih mudah untuk masuk. Oke. Berarti orang dengan kulit sensitif ini bisa lebih rentan gitu ya, karena kan pertahanannya atau barriernya tidak begitu bagus seperti itu ya. Nah, kalaupun akhirnya orang mengalami keluhan di kulit atau infeksi jamur, sebenarnya kan ada ya, Dok ya, kita lihat orang yang akhirnya kayak panuan atau kadas kurap itu akhirnya kan banyak, hampir sekujur tubuh gitu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya itu ketika orang pertama kali mengalami kan pasti ada rasa gatal atau apa gitu, sebenarnya bisa ditangani terlebih dahulu nggak sih, Dok? Atau memang harus langsung ke dokter nih, harus diobati sama dokter, atau gimana sih akhirnya sampai kayak itu sekujur tubuh emang nggak diapa-apain atau gimana, atau memang nggak bisa diapa-apain karena mereka nggak ke dokter gitu, atau gimana sih, Dok? Kalau ada keluhan di kulit, tentunya kan pertama tuh kita harus menegakkan diagnosisnya dulu gitu loh. Apakah itu jamur atau bukan gitu. Kan kebanyakan pasien itu
ada muncul gatal-gatal di kulit, terus dianggapnya ya jamur gitu. Akhirnya membeli obat-obat bebas gitu. Tetapi belum tentu setiap gatal di kulit itu adalah infeksi jamur. Karena ada juga penyakit lain yang juga menyerupai infeksi jamur, seperti misalnya eksim, seperti itu salah satu contohnya gitu. Jadi kalau ada keluhan ya sebaiknya konsultasi, harus tegak dulu diagnosisnya baru bisa diberikan obat yang tepat. Kalau diagnosisnya belum tegak, bagaimana bisa terapi gitu. Oke, gimana mau ngobatin kalau belum tahu keluhannya apa Betul, gitu ya dok ya. betul. Oke, tapi kan ada yang akhirnya ya mau tidak mau kita harus akui di luar sana banyak yang akhirnya sekujur tubuh kan udah seperti itu gitu ya dok ya. Itu masih bisa disembuhkan atau enggak, dan di titik mana sih, maksudnya kayak kita juga harus mengedukasi kan gitu. Mengedukasi masyarakat supaya mereka lebih aware dengan kesehatan, terutama untuk infeksi jamur di kulit ini sendiri. Di kondisi seperti apa atau di titik apa orang harus, oke, kamu kayaknya harus sekarang pergi ke dokter deh untuk cek gitu dok. Oke. Jadi kalau jamur itu kan dia mengganggu karena gatal. Gatal. Kemudian ya kalau digaruk akhirnya infeksi. Nah, itu. Ya, infeksi sekunder ya kita bilangnya. Kemudian mengganggu juga secara estetika. Jadi pasien kan nggak pede tuh. Ada seperti orang, itu di kulitnya gitu. Ada gambar peta gitu. Iya. Nah biasanya ya pada titik itu ketika kok tambah meluas gitu dan terganggu sekali gatalnya, mereka datanglah untuk berobat seperti itu. Oke, di titik itu akhirnya mereka datang untuk berobat gitu ya. Nah, semisal ketika mereka akhirnya harus datang, itu biasanya pemeriksaan seperti apa sih dok yang dilakukan? Misalnya ngeceknya seperti apa, dan akhirnya pengobatannya juga seperti apa? Pengobatan apa yang pas dan sesuai gitu? Oke, jadi biasanya kalau pasien datang ya kita anamnesis kan, tanya-tanya, lalu kemudian kita periksa. Kalau dari anamnesis dan dari pemeriksaan saja sudah cukup untuk menegakkan diagnosis, ya sudah tidak lanjut. Tetapi ada yang kok ini jamur atau bukan gitu ya, kok kayaknya gambaran klinisnya kok agak lain gitu. Nah itu biasanya kita perlu pemeriksaan penunjang yang membantu untuk menegakkan diagnosis. Ada pemeriksaan kerokan kulit, ada biakan jamur, kemudian ada juga yang pemeriksaan dengan menggunakan lampu wood. Jadi disinar dengan lampu wood, kalau kulit yang sakit itu berpendar berarti positif gitu, jamur. Lalu ya ada juga yang sampai kadang harus dibiopsi, jadi diambil jaringan kulitnya untuk diperiksa. Kemudian untuk terapinya ya tergantung klinisnya. Kalau misalnya mengenai area yang kecil saja, biasanya ya kita berikan salep aja. Tapi kalau sudah meluas ya, bahkan mengenai sampai beberapa bagian tubuh, itu biasanya kita berikan obat minum. Oke. Itu sama efektifnya ya dok ya, salep dengan obat minum ya? Sama sih, tergantung dari luasnya saja. Tergantung dari luasnya ya. Biasanya kan kalau salep kayak yang dijual bebas itu sebenarnya aman gak sih dok? Karena biasanya kan kalau kayak panu gitu ya, kan dia kerasa kayak agak panas gitu kali ya, panas. Kalau sekujur tubuh dikasih itu ya panas gitu ya dok ya, kan agak serem juga itu dok. Panu sih biasanya pasien sih tidak ada keluhan sih, maksudnya tidak terasa gatal, tidak terasa panas sih sebetulnya. Cuman kok ada bercak putih gitu loh. Dan ya kembali lagi, ini harus tegak dulu diagnosisnya gitu. Apakah ini panu atau bukan? Karena bercak putih itu banyak gitu. Maksudnya kelainan kulit yang berupa bercak putih itu macam-macam, nggak cuman si jamur panu itu gitu. Ada yang kelainan pigmen dan sebagainya. Jadi tegak dulu diagnosisnya. Kalau misalnya pun akhirnya pasien membeli obat di luar, jadi saya ada beberapa pengalaman pasien sudah mengobati dulu sendiri, jadi datang itu gosong gitu. Habis menggunakan obat tersebut, yang ada gosong, panas seperti itu. Jadi kayak kebakar kulitnya. Iritasi gitu ya? Ya, itu pernah. Kemudian ada juga yang alergi. Jadi alergi terhadap produk tersebut gitu. Setelah digunakan kok malah merah dan gatal, itu juga pernah. Oke.
Oke. Berarti memang harus didiagnosis sama dokter dulu untuk mengetahui terapi yang pas seperti apa gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit kita supaya tidak terkena penyakit kulit, terutamanya infeksi jamur gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Silviatan SPKK dari Rumah Sakit St. Carolus Marikon Serpong, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit kita ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok. Mencuci muka, nah ini mungkin mencuci muka, mencuci tangan juga ini semasa pandemi, ini efeknya seperti apa dok? Mencuci muka itu kalau mencuci tangan sih memang kan selama pandemi ini kita harus sering-sering cuci tangan ya, habis pegang apa sedikit memang kita harus cuci tangan. Begitu juga dengan mencuci muka, sama ya, mencuci muka kadang habis keluar rumah cuci muka, habis keluar rumah cuci muka. Efeknya jika kita terlalu sering mencuci muka maupun tangan itu kulit tuh menjadi kering gitu. Kalau terutama tangan ya, kalau tangan itu biasanya setiap habis cuci tangan kita anjurkan untuk menggunakan moisturizer. Jadi ketika kita cuci tangan, kelembapan alamiah yang ada di kulit itu ikut hilang gitu. Apalagi kalau sering banget cuci tangan, akhirnya kulit kering. Jadi makanya kalau kita memang harus sering mencuci tangan, ya habis cuci tangan pakai lagi moisturizer, habis cuci tangan pakai lagi moisturizer gitu. Untuk mencuci muka sih ya sewajarnya aja, 1 hari 2 kali aja. Tidak boleh terlalu sering. Ada orang yang kulitnya berminyak ya, tipe kulitnya berminyak. Jadi dia tuh sebentar-bentar pengen cuci muka. Soalnya kalau habis cuci muka kesannya kayaknya bersih gitu kulitnya. Padahal itu juga nggak boleh. Kembali lagi kelembapan kulitnya hilang. Justru akhirnya malah dia rentan terjadi infeksi jerawat tuh. Gitu. Oke. Mencuci 2 kali maksimal, itu yang cuci muka biasa pakai air biasa atau yang kan ada facial wash juga tuh pakai foam segala macam, itu gimana dok? Menggunakan facial wash. Menggunakan facial wash yang 2 kali maksimal itu ya. Kalau yang cuci muka biasa boleh beberapa kali. Kalau gitu. air ya, tapi ya juga nggak boleh terlalu sering. Nggak boleh terlalu sering ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Mandi yang bersih. Nah ini dok, di masa pandemi ya, sebenarnya kalau idealnya itu mandi berapa kali dok sehari? 2 kali sehari. 2 kali. Tapi selama pandemi dok, ini mungkin karena kebanyakan yang they are too parno gitu ya dok, terlalu parno, terus kemudian ingin menjaga hygiene-nya juga biar steril, biar bersih gitu ya dok ya. Itu akhirnya it's gonna be more than 2 gitu. Sehari bisa like 3, 4, 5 gitu. Iya, gimana tuh? sama saja dengan tadi mencuci tangan ataupun mencuci wajah ya. Mandi pun ya secukupnya, sewajarnya, maksudnya 1 hari 2 kali. Ketika kita sering mandi, apalagi menggunakan sabun antiseptik lagi kan, takut takut ada kuman, jadi pakai sabun antiseptik. Wah itu mandi sendiri, ketika kita sering sekali mandi, kelembapan alamiah kulitnya rusak, hilang ya maksudnya, akhirnya kulitnya kering. Ditambah lagi menggunakan sabun antiseptik. Sabun antiseptik itu punya efek juga mengeringkan kulit gitu. Jadi double, dan akhirnya ya menimbulkan masalah tuh. Kulitnya gatal. Kalau kulit kering itu gatal, kemudian mudah terkena infeksi seperti itu. Jadi maunya bersih, padahal akhirnya ada masalah lain gitu. Karena kering, gatal, ada yang digaruk, luka, jadi infeksi. Mudah infeksi, mudah bisulan tuh istilahnya. Kulit yang kering itu mudah timbul bisul. Gitu. Jadi nggak perlu mandi lebih banyak-banyak ya dok, cukup secukupnya. Kalau keluar misal ke pasar atau apa, cukup ganti baju aja kali ya dok, cuma cuci tangan gitu ya. Cuci tangan, cuci malah nggak kaki. bagus nanti ke tubuhnya, ke kulitnya gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut. Produk perawatan yang tepat. Nah sekarang kan banyak nih dok ya orang yang pakai skincare gitu kan ya, dan akhirnya malah timbul iritasi gitu karena nggak tahu ini ternyata ada kandungan merkurinya atau segala macam. Nah ini harus kalau pun akhirnya memakai produk perawatan kulit, skincare harus yang tepat gitu ya dok ya. Iya, jadi kita harus tahu dulu jenis kulit kita gitu.
apakah kering, apakah berminyak, apakah sensitif, seperti itu. Dari situ baru kita bisa tentukan skincare apa yang cocok untuk kulit kita gitu. Dan kalau kita mau menggunakan produk, hati-hati sih memang karena sekarang banyak sekali yang dijual online kan, produk-produk estetika itu hati-hati sekali sih, karena ya itu bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan kalau ketidakcocokan produk itu malah memicu timbulnya jerawat, kayak gitu. Ya, Jadi harus konsultasi deh. Itu ada yang pakai day cream, night cream yang akhirnya malah jadi burn gitu ya, Dok ya, malah bahaya gitu. Harus konsultasi. Aduh, ngeri banget ya. Oke, next. Kurangi paparan sinar matahari. Nah, ini sebenarnya sinar matahari kan bagus ya, Dok ya, tapi ini disuruh kurangi. Jadi gimana nih maksudnya? Kan ada orang suruh berjemur tapi ini suruh kurangi, gimana nih? Berjemur ya boleh, tetapi harus pakai sunscreen sih. Oh, tetap harus pakai sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen karena kan lapisan ozonnya kan sudah tidak seperti dulu ya. Tipis, bahkan ada lubang katanya kan ya. Jadi tidak ada yang menyaring itu sinar UV atau kurang lah saringannya. Nah, sinar UV itu buat kulit itu tidak baik. Jadi bisa menyebabkan kusam, kemudian flek-flek hitam, dan bahkan yang berbahaya itu bisa menyebabkan skin cancer. Kanker kulit ya. Jadi tetaplah kalau mau keluar rumah itu harus pakai sunscreen. Apalagi wajib. Kita tinggal di negara tropis ya, Dok ya. Apalagi yang kerjanya di outdoor gitu ya. Itu harus pakai sunscreen. Kita lihat yang terakhir, Dok. Cukup tidur. Nah, ternyata tidur juga baik ya, Dok ya, untuk manfaatnya ke kulit gimana ya, Dok? Ya, kalau kita cukup tidur kulit kita jadi sehat ya. Jadi cerah, tidak kusam. Dan cukup tidur itu juga pada pasien-pasien yang berjerawat itu kalau pola tidurnya tidak betul, kurang tidur, itu memicu timbulnya jerawat. Jadi cukup tidur pun bagus. Oke. Gitu. Dan selama tidur itu ada regenerasi kulit atau gimana ya, Dok? Ya, yang apa tuh anti aging itu bekerja. Tapi lebih baik tidur itu harus lampunya itu gelap. Karena ada efeknya itu ya ke situ ya. Oke, berarti jangan tidur pas terang-terang gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Sylvia Tan hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Kita doakan teman-teman kita tetap sehat meskipun kita tinggal di Indonesia, tetap sehat kulitnya supaya tidak terinfeksi jamur gitu ya, Dok ya. Saya sehat terus juga untuk dokter dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya, Dok ya. Amin. Terima kasih dokter. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.